Struktur modal adalah kombinasi atau perbandingan antara sumber pendanaan yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk membiayai operasional dan investasinya. Sumber pendanaan ini dapat berupa ekuitas, modal yang berasal dari pemilik perusahaan seperti saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Yang kedua ada utang atau dana yang dipinjam dari pihak eksternal seperti obligasi, pinjaman bank, atau kreditur lainnya. Selanjutnya ada tujuan mengatur struktur modal. Yang pertama ada memaksimalkan nilai perusahaan dengan memilih kombinasi utang dan ekuitas yang optimal. Perusahaan dapat meningkatkan nilai pasar sahamnya. Yang kedua ada meminimalkan biaya modal atau struktur modal yang baik dapat membantu perusahaan mengurangi biaya modal keseluruhan. Dan yang terakhir ada menjaga stabilitas keuangan. Mengatur proporsi utang dan ekuitas membantu perusahaan mengelola risiko kebangkrutan dan likuiditas. Yang selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada biaya modal atau perusahaan cenderung memilih sumber pendanaan dengan biaya yang lebih rendah. Yang kedua ada kondisi pasar. Perusahaan dapat menyesuaikan struktur modalnya sesuai dengan kombinasi pasar modal. Yang ketiga ada tingkat risiko usaha. Perusahaan dengan risiko tinggi cenderung menggunakan ekuitas lebih banyak untuk mengurangi beban utang. Dan yang terakhir ada kebijakan dividen. Penggunaan laba ditahan sebagai sumber pembiayaan berpengaruh pada pembagian dividen kepada pemegang saham. Dalam teori pasar modal sempurna, diasumsikan bahwa tidak ada pajak, biaya transaksi, atau informasi asimetris. Dalam kondisi ini, struktur modal perusahaan tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Hal ini dikenal sebagai teori Modigliani-Miller. Beberapa poin pentingnya adalah yang pertama, tidak ada pengaruh pajak. Di pasar tanpa pajak, keputusan struktur modal tidak mengubah nilai perusahaan. Baik utang maupun ekuitas memiliki modal yang sama. Yang kedua adalah pilihan. Perusahaan dapat memilih kombinasi utang dan ekuitas yang optimal berdasarkan resiko dan biaya modal, tanpa memengaruhi nilai total perusahaan. Di pasar yang tidak sempurna, pajak dan biaya transaksi mempengaruhi keputusan struktur modal. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, pajak. Utang dapat memberikan keuntungan pajak karena bunga utang dapat dikurangkan dari pajak. Hal ini mendorong perusahaan untuk menggunakan utang dalam struktur modal mereka. Yang kedua, biaya kebangkrutan. Penggunaan utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko kebangkrutan yang dapat mengurangi nilai perusahaan jika tidak dikelola dengan baik. Yang ketiga, preferensi investor. Investor mungkin memiliki preferensi terhadap risiko dan pengembalian yang mempengaruhi biaya ekuitas dan keputusan pembiayaan. Selanjutnya, pendekatan struktur modal. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk menganalisis struktur modal meliputi yang pertama, yaitu trade-off. Teori trade-off menekankan keseimbangan antara manfaat pajak utang dan biaya kebangkrutan. Perusahaan berusaha menemukan struktur modal yang memberikan nilai maksimal. Yang kedua, teori pecking order menyatakan bahwa perusahaan lebih suka menggunakan pendanaan internal atau bisa disebut dengan laba ditahan sebelum mencari utang dan baru kemudian ekuitas. Ini didasarkan pada biaya informasi dan risiko. Selanjutnya, yang terakhir, teori signaling menunjukkan bahwa perubahan dalam struktur modal dapat berfungsi sebagai sinyal bagi investor tentang nilai dan prospek perusahaan. Pasar modal sempurna adalah kondisi hipotesis di mana pasar keuangan berfungsi secara efisien tanpa ada friksi atau hambatan, seperti biaya transaksi, pajak, atau informasi yang tidak sempurna. Dalam pasar modal sempurna,
Yang pertama itu tidak ada biaya transaksi, semua investor memiliki informasi yang sama. Yang kedua selanjutnya pasar modal sempurna dengan pajak. Pasar modal sempurna dengan pajak adalah transaksi di mana keuntungan dari transaksi pasar modal seperti dividen atau capital gain dikenakan pajak dapat mempengaruhi investasi dan alokasi pasar karena mempengaruhi keuntungan bersih investor. Struktur modal perusahaan merupakan keseimbangan antara modal sendiri dan hutang jangka panjang. Struktur modal yang optimal dapat meminimalkan biaya modal rata-rata tertimbang atau weighted average cost of capital dan memaksimalkan nilai perusahaan. Di sini kami mengambil studi kasus mengenai satu PT di Bursa Efek Indonesia, yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Selama periode 2015 sampai 2019 sebagai salah satu perusahaan terkemuka di industri makanan dan minuman, Indofood menghadapi tantangan dalam menentukan komposisi modal yang tepat untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan daya saing di pasar. Kita masuk pada struktur modal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Dan komposisi modal dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk didominasi oleh modal sendiri dengan rata-rata proporsi di atas 80%. Struktur modal optimal terjadi pada tahun 2018 dengan komposisi modal sendiri sebesar 83,69% dan hutang jangka panjang sebesar 16,30%. Yang kedua ada WACC atau Weighted Average Cost of Capital. WACC dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk sendiri yang terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 83,23%, mencerminkan efisiensi dalam struktur modal, dan WACC tertinggi tercatat pada tahun 2019 sebesar 120,65%, dan ini dipengaruhi oleh kenaikan biaya modal. Yang ketiga ada nilai perusahaan dan EPS atau earning per share. Nilai perusahaan tertinggi tercatat pada tahun 2018 sebesar 55.988.369 dalam jutaan rupiah. Dan EPS menunjukkan peningkatan signifikan dengan angka tertinggi pada tahun 2019 sebesar 459 juta rupiah. Berikutnya ada DER atau Debt to Equity Ratio. Rasio DER menunjukkan tren menurun dari 25,45% pada tahun 2015 menjadi 19,48% pada tahun 2018. Di sini mencerminkan pengurangan ketergantungan pada hutang. Struktur modal pada 2018 dicapai dengan memaksimalkan modal sendiri dan meminimalkan hutang yang menekan WACC dan meningkatkan nilai perusahaan. Tren nilai perusahaan dan EPS menunjukkan pertumbuhan positif selama 2015 sampai 2019. Meskipun nilai perusahaan sempat menurun pada 2019 akibat kenaikan WACC. Manajemen risiko keuangan yang baik terlihat dari pengurangan hutang jangka panjang dan memastikan stabilitas finansial perusahaan. Kita masuk pada kesimpulan.
Struktur modal PT Indofood didominasi oleh modal sendiri dengan tahun 2018 sebagai tahun yang optimal. Efisiensi dalam struktur modal tercermin pada WACC yang rendah dan nilai perusahaan yang tinggi pada tahun tersebut. Dan pengurangan hutang jangka panjang membantu meningkatkan stabilitas keuangan dan mengurangi risiko.